Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas tentang psikolog terkenal yang menggunakan pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia, yaitu Hans J. Eysenck. Meskipun dia seorang behavioris, namun Eysenck melihat pendekatan perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika. Dasar umum sifat-sifat kepribadian terbentuk pada tipe dan trait. Namun, dia berpendapat bahwa semua tingkah laku dipelajari dari lingkungan. Pola tingkah laku berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari sektor utama yang mengorganisir tingkah laku. Faktor itu yaitu kognitif, konaktif, afektif, dan somatik. Kepribadian sebagai organisasi tingkah laku, Eysenck memiliki tingkat hierarki atau membaginya menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, hierarki tertinggi, yaitu tipe atau kumpulan trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Yang kedua, trait itu sendiri, yaitu kumpulan kegiatan atau respon-respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Yang ketiga, kebiasaan tingkah laku atau berpikir, yaitu kumpulan respon spesifik tingkah laku atau pikiran itu sendiri yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Dan hierarki terendah yaitu respon spesifik atau tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Eysenck membagi dimensi kepribadian menjadi 3, yaitu extraversion, neuroticism, dan psychoticism. 3 dimensi itu adalah bagian normal dari struktur kepribadian. Semuanya bersifat bipolar, karena masing-masing dari dimensi itu memiliki lawan. Yang pertama, ekstraversi berlawanan dengan introversi. Konsep Eysenck mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan pemakaian istilah itu secara populer. Ekstraversi mempunyai 9 sifat sebagaimana ditunjukkan oleh trait-trait di bawahnya. Dan introversi adalah kebalikan dari trait ekstraversi, yakni tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, dan penakut. Nah, penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dengan introversi itu sendiri adalah tingkat keterangsangan korteks, kondisi fisiologis yang sebagian besar bersifat menurun. Yang kedua, neuroticism, yaitu orang yang skor neurotiknya tinggi sering mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan, sulit kembali normal sesudah naik. Bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti kecemasan, depresi, serta obsesif kompulsif. Nah, lawan dari neurotisme itu sendiri yaitu stabilita. Nah, yang terakhir yaitu psikotisme. Psikotisme yang tinggi, egonya sentris, sulit adaptasi, impulsif, kejam, agresif, curiga, psikopatik, dan antisosial. Namun, psikotismenya yang rendah, berwujud baik hati, sangat, penuh perhatian, hangat, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Lawan dari psikotisme itu sendiri yaitu fungsi superego yang mengontrol. 75% dimensi kepribadian itu bersifat herediter. 25%-nya ditentukan oleh lingkungan. Skor psikotisme tertinggi yaitu pada laki-laki, karena hormon progesteron lebih besar pada laki-laki daripada wanita. Nah, teman-teman, itu tadi ulasan singkat teori kepribadian menurut Hans J. Eysenck.
Bagi kalian yang belajar psikologi dan melakukan penelitian tentang psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan yang lainnya, tentunya teori ini sangat mendukung. Bagi kalian yang juga akan menambahkan materi ini, silakan.